guna menjemput moksa. Jadi di bukit ini memang terlihat sekali jejak kemudian seorang pertapa terobsesi mendaki bukit yang tinggi guna kemudian obsesi menjemput moksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Terima kasih sudah mampir di channel ini, channel yang mengulas sejarah dan budaya. Oke, sahabat Jejak Manusia, saya sekarang berada di Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya sekarang bersama Majapahit Study Club. Ya, saat ini kita mencoba menelisik sebuah punden atau sebuah bukit kecil yang menyerupai piramida. Jadi ini ada teras, kemudian ada struktur batu alam, ada juga batu-batu aneh kayak gini ya. Kelihatannya ini jejak menhir yang roboh ini. Jejak menhir yang roboh, semacam seperti arcaan finish gitu ya, yang sangat. Nah, kemudian ini jalan setapak, ini ada struktur batu alam melingkar terus sampai di puncak bukit. Nah, diduga memang pada masa kerajaan Majapahit terutama ada jejak pertapaan di sini. Coba kita telisik. Oke, sahabat Jejak Manusia, saat ini saya bersama Majapahit Study Club. Oke, kita harus Bentar lagi kita sampai di puncak bukit ini. Sampai di puncak bukit. Iya. Nah, ini akan terlihat sekali ya, ada struktur batu alam yang melingkari bukit ini. Nah, ini seperti ini. Nah, strukturnya itu seperti ini. Ini sebuah struktur batu alam yang melingkar. Lingkar ya. Namun cukup terbengkalai dan tertutup semak belukar. Iya. Jadi ini semacam struktur batu alam ini melingkar Ya. lingkaran. Iya. Nah, 3 sap ini lagi. Nah, di atasnya kita Iya. lihat juga. Nah, di sini juga ada struktur batu alam yang melingkar. Nah, Iya. nah, ini struktur batu alam yang melingkar. Tahap ketiga. Jadi bukit ini seperti tumpeng. Nah, ini tumpeng ini. Begitu umpeng ya. Ya, Loh, ini melingkar ini ya. nah, di sini, Ya Mas, ini melingkar ini ya. ya melingkari puncak bukit ini. Iya. Lingkar lagi tambah kecil itu ya. Sampai ke puncak. Iya. Nah, kebetulan di puncak ini rimbun banyak tanaman kunyit ini ya. Iya. Kunci, ada kunci. Jadi yang buat apa namanya? Bumbu kunci. Buat apa namanya? Nah, Kunci. jadi ini loh buat masak apa namanya? Sayur kunci. Sayur kunci, ya. Sayur kunci nih. Iya. Jadi baunya memang harum kayak sayur kunci ya. Iya. Nah, ini biasanya yang dipakai kita taruh lagi ya. Untuk kuncinya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini bukan kunyit, tapi ini kunci. Kunci ya? Ya, kunci. Nah, Iya. memang agak kekuningan kayak kunyit, tapi baunya harum sekali. Harum. Sang kunci. Nah, di sini. Bapak di tengah-tengah itu ada sesuatu seperti ya. Rahayu. Ini ada jalan setapak menuju puncak sana. Iya. Yang kita dituju oleh Isi Amit. Salam Rahayu. Misi. Ini saya Mbak Amit. Nah, semacam ada
struktur lantai batu alam yang melingkar. Di sini ada semacam batu gunungan, kemungkinan nisan atau apa, yang satu nisannya itu berada di dalam pohon. Rahayu. Jadi masa lalu kita memiliki peradaban yang sangat besar yang mampu menyatukan Nusantara dengan cukup tradisional. Tapi wilayah Majapahit melebihi wilayah Indonesia modern saat ini. Dan salah satu sistem sosial dikenal dengan namanya tahapan catur asrama atau tahapan hidup yang 4. Yang pertama yaitu brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah kemudian menginjak dewasa, maka beralih ke tahapan yang kedua yaitu grihasta, yaitu tahapan berumah tangga, kemudian meniti karir, mencari prestasi yang sangat membanggakan, sampai kemudian usia pensiun itu memasuki tahap ketiga yaitu wanaprasta. Wanaprasta artinya pergi ke hutan, meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, termasuk keluarga dan lain sebagainya ya, tanpa membawa bekal apapun, menuju hutan untuk melakukan pertapaan, termasuk kemudian memperdalam dharma kepada seorang mahaguru atau mahayogi di tempat-tempat pertapaan tertentu, sampai kemudian dilanjutkan ketika sudah tua tahapan yang keempat yaitu sunyasa atau biksuka, yaitu fokus meditasi guna menjemput moksa. Jadi di bukit ini memang terlihat sekali jejak kemudian seorang pertapa terobsesi mendaki bukit yang tinggi guna kemudian obsesi menjemput moksa. Karena moksa pada masa kerajaan-kerajaan Majapahit merupakan tujuan dari kehidupan ini. Moksa itu sendiri merupakan sebuah ritual, yaitu bertapa, bersemedi. Ini kemudian agar jiwa ini menjadi suci, terbebas dari segala noda dan dosa. Sehingga pengertian moksa adalah ketika ajal mulai menjemput, maka atman, yaitu nyawa kita yang suci, bisa menyatu dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Brahman. Jadi filosofi definisi moksa adalah memang menyatunya atman, yaitu nyawa, dengan Brahman, yaitu yang Maha Kuasa, yang terbebas dari belenggu rantai reinkarnasi, yaitu kehidupan kembali, mati hidup kembali, mati hidup kembali tanpa terputus-putus. Jika dosa kemudian menjadi makhluk yang lebih rendah, lebih hina, lebih jelek dan lain sebagainya, itu kemudian terbelenggu lagi, mati kehidupan kembali, yang dinamakan dengan samsara. Sehingga kemudian samsara yang tidak terputus-putus ini menjadi kemudian beban bagi kehidupan setelah mati, dan tujuannya adalah mencapai moksa, yaitu terbebas dari belenggu rantai reinkarnasi. Dimana kemudian di gunung-gunung seperti lereng Gunung Welirang ini, di Gunung Penanggungan gitu, banyak kemudian relief-relief yang menggambarkan Nawaruci atau Bima Swarga atau Bima Ruci, yaitu pengembaraan Bima mencari air amerta yang disuruh oleh gurunya Maharesi Drona. Kemudian ke dalam samudra Bima mendapati Bima kecil yang ternyata adalah Dewa Ruci yang memberi wejangan tentang ilmu sejati. Bahwasanya Bima untuk mencapai kesempurnaan gitu ya, itu dari diri kamu sendiri. Itu yaitu ilmu sejati, manunggaling kawula Gusti. Dan dalam Candi Sukuh atau Candi Ceto itu juga ada relief Bima Swarga, yang artinya dengan perantaraan air amerta, Bima ini membantu manusia mengajak kemudian menuju kemoksaan, yaitu menyatunya atman, nyawa, dengan Brahman. Jadi ini merupakan tujuan hidup tertinggi pada masa kerajaan Majapahit terutama ya, baik itu aliran Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana, maupun berbagai macam aliran Karesian yang cukup banyak itu ya, memiliki kemudian tujuan hidup yang sama, yaitu catur asrama, brahmacara, grahasta, wanaprasta, dan sunyasa. Nah, ini luar biasa sekali pada masa lalu, sehingga kemudian gunung-gunung menempati sesuatu yang ramai di samping kemudian ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, termasuk pusat-pusat perdagangan. Karena memang di selatan dari ibu kota Trowulan, ibu kota Majapahit adalah menjulang dengan abadi, warna hijau biru, Gunung Penanggungan, Gunung Welirang, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjasmara. Dan di gunung-gunung ini akan tersembunyi banyak pertapaan-pertapaan, asrama-asrama, kemudian punden berundak-undak, percandian, altar persajian, dan bagaimana kemudian jalan setapak menuju puncak gunung guna obsesi menjemput moksa. Jadi seperti ini, itu salah satu kemudian jejak pertapaan pada masa kerajaan Majapahit. Semoga kemudian bisa dibersihkan,
dilestarikan serta bisa memberikan wawasan dan edukasi, terutama bagaimana kemudian cara hidup orang-orang zaman kuno, terutama zaman Kerajaan Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.